Salam Bapak Ibu semua yang di rumah. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Sehat semua kan? Amin. Oke. Hari ini kita masih tetap dalam tema kita yang baru, yaitu tetap setia hingga kedatangan Tuhan. Tema bulan ini. Dan kita akan melihat dalam satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang 11. Kita mulai lihat dari ayat yang ke-20. Iya, saya akan bacakan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Ayat 25, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Kita ulangi ayat 24, di situ berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu dalam hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Jadi tekun melakukan firman itu adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, kalau kita perhatikan dari pembacaan firman ini, berkata bahwa ayat 24, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi." Ya, akan diberikan kepadamu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya. Petrus berkata begini, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Hanya Tuhan Yesus hanya berkata dengan sepatah dua kata saja, maka pohon ara itu menjadi kering. Hanya dibilang, mulai saat ini tidak seorang pun yang memakan daripada buahmu. Habis itu mereka pergi lewat. Nah, kalau diperhatikan bahwa kata-katanya adalah kata-kata yang biasa, tetapi itu adalah kutuk. Nah, jadi hari-hari ini kata-kata kita bagaimana? Apakah kata-kata kita penuh dengan kuasa? Kita mau melihat kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita, atau kata-kata kita penuh dengan kata-kata yang negatif? Ya, kata-kata kita penuh dengan kutuk, kata-kata kita penuh dengan segala hal-hal yang buruk. Ya, ini akan membuat segala sesuatu tidak terjadi dalam hidup kita. Ya. Padahal kita meminta, berdoa dan berdoa dan berdoa, tapi kita tidak pernah menerimanya. Ya, karena apa? Kata-kata kita adalah kata-kata yang penuh dengan kutuk. Nah, di sini kita mau belajar satu hal, bahwa
apa yang Tuhan katakan buat yang Tuhan Yesus katakan terhadap pohon ara itu, bahwa mulai hari ini tidak seorang pun akan memakan buah. Berarti apa? Begitu beberapa hari kemudian Tuhan Yesus dan murid-murid lewat pada jalan yang sama kembali, dan mereka melihat bahwa pohon ara itu telah kering sampai ke akar-akarnya. Nah, di situ maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Nah, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Ya, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi apa saja yang kita katakan itu pasti terjadi, ya, pasti terjadi. Tapi kembali pada kita dengan yakin mengatakan itu atau tidak. Hal yang buruk kita katakan akan terjadi, hal yang baik kita katakan itu akan terjadi. Kita katakan kita diberkati, kita akan diberkati dengan luar biasa. Kita berkata bahwa kita tidak diberkati, ya kita tidak diberkati. Nah, itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, lidah dikatakan bahwa lidah ini adalah satu dunia yang kecil dari bagian tubuh ini, tetapi dia punya peran yang sangat besar. Dapat membakar apa? Hutan yang begitu luas. Dapat menghancurkan seluruh hidup kita, ya, dapat memberkati seluruh hidup kita kalau kita mempergunakan lidah kita dengan baik dan benar, ya, menurut kehendak Tuhan, ya, bukan menurut kehendak kita. Kalau menurut kehendak kita, emosi pun kita gunakan hal yang buruk, ya, amarah pun kita gunakan hal yang buruk. Nah, itu tidak boleh terjadi. Tetapi di sini dia katakan percayalah kepada Tuhan Allah. Ya, Tuhan Yesus katakan percayalah kepada Allah. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Berarti apa? Tidak boleh ada kebimbangan sedikit pun dalam setiap perkataan kita. Oleh sebab itu, apa yang kita katakan dengan tegas. Ya, saya diberkati hari ini, saya diberkati. Ya, saya menikmati segala sesuatu yang terbaik. Pasti kita akan nikmati yang terbaik. Dan itu yang harus kita katakan, bersyukur dalam segala hal. Ya, baik atau tidak baik waktunya, Tuhan selalu berkata, selalu kita bersyukur sama Tuhan. Ya, mengucap syukur dalam segala hal, baik atau tidak baik waktunya. Tetap Tuhan mau supaya apa? Kita menaikkan segala ucapan syukur, pujian, penyembahan, kita naikkan ke hadapan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Di situ dia katakan bahwa apa yang kita katakan itu pasti terjadi. Dikatakan di sini bahwa apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan Yesus katakan, dia katakan dia datang dan dia melihat pohon ara itu, dia lihat daunnya rimbun, tetapi tidak ada satu buah pun. Padahal Tuhan Yesus pada saat itu dalam kondisi lapar. Nah, tapi habis itu Tuhan Yesus katakan demikian dan dia pergi berlalu bersama dengan murid-muridnya. Tetapi tidak ada satu yang ngeh juga.
daripada murid-muridnya. Mereka berlalu begitu saja, dan beberapa hari kemudian sehari kemudian ketika mereka balik kembali, apa yang terjadi? Nah, Petrus melihat bahwa pohon ara yang Tuhan tutup itu sudah menjadi kering dari atas sampai kepada akar-akarnya. Kering sampai kepada akar-akar. Nah, itu yang terjadi. Nah, di sini apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia dengan yakin dia katakan, ya, dengan yakin dia katakan, maka hal itu terjadi baginya. Ya, di situ dia katakan, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, apa saja yang kita minta sama Tuhan, kita harus percaya dengan sungguh bahwa kita telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Tuhan tidak mau kita menikmati hal-hal yang buruk, karena kita adalah anak Tuhan, biji mata Tuhan. Oleh sebab itu janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Nah, kalau kita tidak menikmati yang terbaik, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Harus kita bertobat, kita meninggalkan segala hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita kerjakan. Mari itu Tuhan mau supaya apa? Kita meninggalkan segala hal-hal itu, sehingga apa? Kita kembali dipulihkan dan kita kembali diberkati dengan luar biasa, dan menikmati segala janji-janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan hari-hari ini. Jadi pakailah bibir mulut kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi memperkatakan segala sesuatu yang baik untuk apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, ayat 24 dia berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ya, seolah-olah kita telah menerimanya. Kita minta diberkati, kita doain, kita diberkati, kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Dan Tuhan mau kita bersuka cita, menikmati segala yang terbaik. Nah, di sini dikatakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, jadi Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakan itu hari lepas hari, hari demi hari. Berarti apa? Apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah bahwa kita telah menerimanya. Ya, segala sesuatu, apa saja. Ini di sini dikatakan apapun. Berarti apa? Tidak terhalang hanya satu hal saja, tetapi segala hal, apapun yang kita minta dan kita doakan, Tuhan mau supaya kita percaya tanpa bimbang, tanpa ragu, tetapi percaya sama Tuhan. Ya, yang membuat itu kita tidak langsung menerima adalah kita sendiri. Karena apa? Karena ketidakpercayaan kita, karena kebimbangan kita. Nah, ketidakpercayaan, kebimbangan adalah itu menjadi penghalang daripada iman kita. Ya, itu akan menjadi penghalang dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak menerima janji Tuhan. Ya, orang yang tidak percaya bagaimana dia mau menerima seluruh berkat Tuhan. Ya, apapun yang dia minta, dia boleh berdoa, seorang bilang sampai putus patah juga, tetap gak terima-terima. Ya, iya kan, orang Kupang kalau bilang putus patah, sudah tikam lutut, tetap aja
tidak terima-terima. Tapi yaitu karena apa? Salah berdoa. Firman Tuhan bilang kita salah berdoa. Ya, kita salah berdoa. Yang kamu minta itu untuk apa? Kamu habiskan. Nah, Tuhan mau supaya kita berdoa meminta sesuatu yang dari Tuhan yang luar biasa. Sehingga apa? Kita boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Nah, itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu dimau supaya kita perhatikan baik-baik ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi. Ya, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan Tuhan mau kita berdamai dulu, ya, menyelesaikan setiap masalah dan persoalan yang ada di antara kita. Dan ini Tuhan tidak mau sehingga itu menjadi ragi dalam setiap kehidupan iman kita, sehingga apa saja yang kita minta kita tidak bisa terima, apa yang kita doakan kita tidak terima. Nah, ini yang jadi penghalang. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Tidak ada beban, tidak ada persoalan, tidak ada masalah yang menekan kita dalam hati kita, dalam jiwa kita. Nah, ini yang mesti dicabut, ya. Dan biarkan itu berlalu dan Tuhan cabut itu dari hidup kita, ya. Itu kembali pada pribadi kita. Bukan kembali pada Tuhan, tetapi kembali pada pribadi kita. Kita mau melepas atau kita masih mau nyaman untuk memikul segala beban itu. Nah, itu adalah pilihan. Dan di sini dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, berarti ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Berarti apa? Tuhan tidak akan mengampuni segala kesalahan kita kalau kita masih menyimpan, terus memikul beban itu, terus menyimpan itu dalam hati. Dan itu akan menjadi penyakit dalam hidup kita. Jangan biarkan penyakit itu terus menekan kita, tetapi biarkan, lepaskan itu dan biarkan Tuhan sendiri yang mengangkat itu seluruh beban kita. Ada lagu lama dia bilang, bebanku terlepas, bebanku terlepas di bawah kaki Yesus, senang selamanya bebanku terlepas. Nah, hidup dengan beban itu tidak enak, ya kan? Hari demi hari kita ditekan terus, kita mulai merana dan merana. Nah, ini tidak enak. Siapa bilang enak? Nah, itu yang terjadi, tidak enak. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Beban kita ini kita lepas, sehingga kita boleh menikmati segala yang luar biasa, ya. Sukacita, damai sejahtera Tuhan tinggal dalam hidup kita, dan itu luar biasa. Sukacita dan damai sejahtera kita tidak bisa beli. Sering saya katakan, kita tidak bisa beli sukacita. Kita pergi ke mall, kita ada sukacita, gue beli 1 kilo, 2 kilo untuk sehari 2 hari, gak bisa. Bahan makanan kita pergi masih kita bisa dapat, kita cari kita dapat, tetapi sukacita tidak bisa kita beli, karena sukacita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan mau supaya apa? Kita berdamai dengan Tuhan, ya, berdamai dengan Tuhan.
Ya, apalagi hari-hari ini untuk menjelang kedatangan Tuhan itu, Tuhan mau kita selalu berdamai dengan Tuhan. Jangan buat masalah dengan Tuhan, ya. Nah, maupun dengan sesama kita. Dan di sini dikatakan segera bereskan, segera pulihkan, sehingga apa? Tidak berlarut-larut. Ya, tidak berlarut-larut. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Sehingga apa saja yang kita doakan, nah kita minta dan kita doakan, kita percaya bahwa kita telah menerimanya, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita, akan diberikan kepada kita. Nah, itu yang terjadi. Iman kita adalah iman kita, iman yang berkuasa, ya, iman yang punya kuasa. Apa saja mulut kita yang kita katakan itu pasti punya kuasa yang hebat. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, jangan sembarang ngomong, ya, jangan sembarang mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang negatif. Kita bicara yang negatif, akan terjadi yang negatif. Kita bicara yang positif, pasti akan terjadi yang positif. Kita bilang kita diberkati, pasti kita diberkati. Nah, itu yang akan terjadi. Oleh sebab itu, mulai hari ini Tuhan ajarkan kepada kita supaya apa? Kita tetap pada prinsip yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, kita jalani hari-hari ini. Coba perhatikan baik-baik di ayat 23 tadi. Itu ayat 22 Tuhan hanya bilang, percayalah kepada Allah, ya. Percayalah kepada Allah, ya. Jangan bimbang, jangan ragu, tapi Tuhan mau kita tetap percaya kepada Allah. Nah, yang kedua, yang ayat 23 di situ aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, ya, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan bahwa maka hal itu akan terjadi baginya. Jangan bimbang, jangan ragu. Orang yang bimbang dan ragu adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan, ya. Orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Sering saya katakan demikian, orang yang bimbang dan ragu adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Segala keputusan apapun yang kita ambil, jangan pernah bimbang dan ragu. Keputusan-keputusan bisnis yang kita ambil, jangan bimbang dan ragu, tapi percaya bahwa Tuhan ada di dalam situ, ya. Tuhan ada menyertai kita, Tuhan ada memimpin kita, maka hal itu akan terjadi, ya. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu bukan keputusan yang negatif, tetapi keputusan yang positif. Oleh sebab itu, tapi tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi sesuai dengan janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini oleh sebab itu Bapak Ibu yang ada dalam bisnis hari-hari ini, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hal apapun, percaya sama Tuhan, ya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, ya. Banyak orang hari-hari ini tidak lagi percaya sama Tuhan. Mereka lebih percaya pada apa? Ketakutan, ya. Mereka lebih percaya kepada ketakutan. Jadi mau bikin ini takut salah, mau bikin ini takut virus, mau bikin ini takut virus, takut penyakit, takut mati. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan dunia hari-hari ini, karena segala macam dibikin sedemikian rupa. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita percaya dengan Tuhan. Jangan pernah meragukan itu. Percaya sama Tuhan, dan di situ kalau orang yang percaya sama Tuhan, apa saja yang dia katakan itu pasti terjadi. Dia bilang gunung, pindah ke laut, dia akan pindah dengan sendirinya. Karena apa? Kita punya perkataan, karena kita percaya sama Tuhan,
bahwa Tuhan sanggup melakukan. Firman Allah berkata bahwa kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi itu kayak bibit sayur. Besarnya itu kayak bibit sayur. Saudara pernah lihat bibit sayur atau di rumah sering tanam sayur atau sayur putih, sawi putih. Nah itu bisa lihat bibitnya kayak apa? Kecil, kayak butiran gula pasir. Ya, bukan butiran yang besar, ya, tapi butiran yang kecil. Nah itu sebesar itu biji sesawi. Iman kita sebesar itu saja. Tuhan bilang itu adalah luar biasa. Ya, iman yang luar biasa, kita dapat memindahkan gunung. Apalagi kalau kita punya iman segenggam, itu lebih luar biasa lagi. Bukan hanya gunung, ya kan? Kita bisa minta daratan kembali ke laut, ya kan? Nah ini akan terjadi. Tapi Tuhan bilang tanpa bimbang, tanpa ragu, tapi percaya sama Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan. Di sini dia katakan, asal tidak bimbang hatinya, tetapi apa? Percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Maka hal itu akan terjadi baginya. Oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita tetap percaya sama Tuhan, kita tidak bimbang, kita tidak takut dalam apapun. Orang yang percaya sama Tuhan adalah bukan orang yang takut dalam menghadapi apapun, tapi orang yang diperlengkapi dengan satu keberanian yang luar biasa oleh Tuhan. Karena apa? Kita percaya dengan Tuhan. Tetapi kalau orang-orang yang bikin salah adalah orang-orang yang takut. Kenapa? Takut dihukum. Ya kan? Orang yang bikin salah itu adalah orang-orang yang penakut. Takut beginilah, takut begitulah. Nah ini yang terjadi. Nah Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini mari kita perbaiki iman kita, kita perbaiki percaya kita sama Tuhan, kita percaya tanpa bimbang, tanpa ragu. Ya, kalau orang yang bimbang dan ragu, saya ulangi sekali lagi, orang yang bimbang dan ragu adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Ya kan, dia diombang-ambingkan kian kemari, sama seperti apa? Perahu yang di tengah ombak. Jadi diombang-ambingkan kian kemari, tidak jelas, tidak tentu arahnya. Nah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Dan mari kita menata kembali iman kita, memperbaiki kembali setiap iman kita, sehingga kita tidak pernah menaruh kebimbangan dalam hati kita, keraguan terhadap apapun, terlebih terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan tidak berkati kita, Tuhan tidak begini, Tuhan tidak begitu. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita doakan, Tuhan bilang kita percaya sama Tuhan, maka hal itu akan terjadi. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini mari Bapak Ibu yang di rumah, semua yang di rumah yang mendengarkan program ini, mari jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita percaya. Perbaiki iman kita, perbaiki seluruh kehidupan kita. Kalau ada hal yang salah dengan hati kita, ada kita menyimpan segala sesuatu yang tidak baik terhadap saudara kita, mari ampuni, ya. Kita bereskan itu di hadapan Tuhan, kita bereskan itu di hadapan Tuhan, sehingga tidak timbul akar pahit dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak mau kalau ada akar pahit. Bagaimana iman mau bekerja? Bagaimana Tuhan mau tinggal dalam hati kita? Tuhan Roh Kudus tidak mau tinggal dalam hati kita. Kenapa? Kita memberi diri kita untuk kepada apa? Kepahitan, kepada dosa yang tinggal dalam hati kita. Oleh sebab itu Tuhan tidak mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini Tuhan mau supaya kita sadar dan kita bertobat. Amin. Nah, mari persiapkan hati kita, persiapkan diri kita hari ini.
Nah, Bapak Ibu yang di rumah juga siapkan diri baik-baik. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Saya ajak kita semua, mari tutup Alkitab kita dan kita mulai datang pada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita membawa seluruh hidup kita dan serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulihkan kita, sehingga tidak ada hal-hal, tidak ada akar pahit sedikit pun, ya, tidak ada akar pahit sedikit pun yang akhirnya menghancurkan seluruh kehidupan kita. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ambil alih semua. Kami yang di rumah, kami yang ada di sini pun Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Lawat kami semua. Hamba telah selesai berbicara, tapi mari Tuhan Engkau mau berbicara dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Engkau jamah kami masing-masing Tuhan. Engkau lawat kami masing-masing. Semua yang ada dalam program ini Tuhan, lawat jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Jangan kita membuat setiap masalah dengan Tuhan, tapi kita berdamai dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup berdamai dengan Tuhan. Serahkan setiap masalah dan persoalan kita kepada Tuhan, dan minta Tuhan cabut itu dari hidup kita, sehingga hari-hari selanjutnya kita boleh melangkah dalam kemenangan demi kemenangan. Kita bukan melangkah dalam kekalahan, tapi kita akan melangkah dalam kemenangan, karena bersama Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Haleluya. Mari Bapak Ibu di rumah ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ku tak dapat melupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan, amin, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau
yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, kau bukan Tuhan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, haleluya. Mari kita menyembah. Oh, haleluya. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Segala yang terbaik ada padamu. Engkau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Engkau layak dipuji, layak disembah. Glory, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengagungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang hebat dan dahsyat, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu.
kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua kami yang ada di rumah Tuhan, yang saat ini menyerahkan semua hidupnya dalam tangan-Mu Tuhan, menyerahkan segala masalah dan persoalan. Mari Tuhan angkat setiap masalah dan persoalan yang ada dalam hidup kami Tuhan, dan Engkau cabut itu dan melemparkan sejauh timur dari barat Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau membuang jauh-jauh dari hidup kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau pimpin kami dan berkati kami, urapi kami masing-masing Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan baru sehingga apa saja yang kami minta dan doakan kami boleh menerimanya Tuhan. Kami percaya bahwa kami boleh menerimanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati semua jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, Engkau nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka. Engkau pimpin mereka dalam setiap apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini di dalam nama Yesus. Baik itu di kantor, baik itu dalam bisnis, dalam usaha, dalam apa saja yang dikerjakan. Ibu-ibu rumah tangga yang bekerja membuat masakan, kue dan segala macam yang dijual, Tuhan berkati Tuhan. Apa saja mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil, dan sehingga mereka untung besar Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Engkau telah pulihkan kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya, haleluya. Kita akan memberi persembahan. Haleluya. Oke, Bapak Ibu yang di rumah, mari angkat persembahannya. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Mari Tuhan ambil alih Tuhan persembahan yang kami bawa. Mari Tuhan Engkau berkati kembali dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Dan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, ada pengumuman. Renovasi masih terus berjalan, dan kami juga mengucap syukur, berterima kasih buat Bapak Ibu, saudara sekalian yang telah mendukung dana, mendukung dalam doa. Terima kasih banyak, semua boleh berjalan dengan baik. Dan saat ini semua plafon-plafonnya sudah tutup, tapi masih dirapiin semua. Dan juga seluruh bagian atasnya, balkonnya juga masih diperbaiki. Belum selesai, masih ada kekurangan bahan, dan juga kami serahkan. Kami mau berdoa supaya semua ini boleh terselesaikan dengan baik ya. Bapak Ibu semua yang di rumah, dukung terus biar ketika pemerintah berkata bahwa kita sudah kembali beribadah seperti normal, seperti sedia kala, berarti kita sudah beribadah ya. Semua sudah selesai dan pekerjaan-pekerjaan sudah tidak ada lagi, dan semua sudah bersih di atas ruang ibadah kita, sudah dapat dipakai kembali ya. Bapak Ibu tetap dukung dalam doa, tetap dukung dalam dana ya. Yang punya dana lebih boleh, kami tidak menolak, tapi kami terima dengan senang hati. Amin. Ya, jangan memberi dengan terpaksa, itu tidak baik, itu tidak menjadi berkat. Tapi berilah dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati kembali dengan luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat,
Engkau Allah yang luar biasa dalam pekerjaan renovasi ini. Kami tetap serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati, ambil alih, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Berkati setiap tukang-tukang dengan hikmat daripada Tuhan sendiri. Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin mereka dalam setiap pekerjaan, sehingga semua pekerjaan ini boleh terselesai dengan baik. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan untuk bayaran-bayaran kepada tukang, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami masih membutuhkan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan semua ini Tuhan. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami percaya Tuhan bahwa apa saja yang kami minta dan kami doakan, kami percaya bahwa semuanya akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah seluruh pekerjaan ini boleh terselesaikan dengan baik di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran di mana-mana, tapi semuanya boleh kami gunakan gedung itu untuk kemuliaan nama Tuhan, karena disitulah tempat kami beribadah bersama-sama di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Mari lawatan Allah terjadi atas mereka. Engkau adalah jawaban dari setiap masalah dan persoalan dalam setiap pergumulan kami hari-hari ini. Mari Tuhan ambil alih dan Engkau pimpin kami. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi bagi kami, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pekerjaan renovasi ini Tuhan. Engkau memberkati dengan luar biasa. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Kami juga berdoa dalam setiap umat-Mu yang sakit dimanapun berada. Mari lawatan Allah terjadi, kuasa-Mu mengalir atas mereka. Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Engkau membangkitkan mereka kembali Tuhan, sehingga mereka kembali dalam aktivitas seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala apapun yang mengganggu, menghambat, menghalangi mereka, kami hancurkan, kami patahkan segala kekuatan, segala kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga serahkan bangsa dan negara yang dalam tangan kasih-Mu. Kalau hari-hari ini akan terdampak krisis, kami serahkan dalam tangan. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau bawa kami keluar dari sebuah krisis yang akan melanda kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami tahu Engkau Tuhan yang pelihara kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.